Kalena dhamma sawanang etamang kalamutamang. Video part 11 pembacaan e-book Be Happy masuk pada bagian 4, yaitu kiat hidup bahagia dalam segala situasi. Dengan membacakan subbab 17, berkorban demi kebahagiaan makhluk lain, dan subbab 18, ucapan lembut. Judul buku adalah Be Happy, judul asal Why Worry. Penulis Sri Dhammananda, penerjemah Handaka Wijananda, penata Intan Hita Dhiwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan Oktober 2016. Baiklah, kita mulai. Bagian 4, kiat hidup bahagia dalam segala situasi. 17. Berkorban demi kebahagiaan makhluk lain. Orang besar selalu menganggap daging dan darah mereka sebagai sesuatu yang bermanfaat hanya jika digunakan demi kebaikan dan kesejahteraan makhluk lain. Berbagai jawaban akan timbul jika orang ditanya mana yang lebih penting, uang mereka atau kehidupan mereka. Bagi orang kikir, uangnya yang lebih penting. Bagi orang kaya, hidupnya lebih penting. Bagi orang besar, prinsipnya jauh lebih penting daripada uang dan hidupnya. Tapi orang besar seperti itu langka adanya dan bisa dihitung dengan jari. Karena itulah kita menganggap mereka orang besar. Kadangkala demi menjunjung prinsip mereka dan menolak menyerah pada keadaan apapun, mereka dianiaya oleh masyarakat. Sokrates diracun, Yesus disalib, Gandhi dibunuh, dan ada saja yang berusaha membunuh Buddha. Orang-orang yang sungguh besar memiliki satu hal yang sama, yakni mereka menggunakan sumber daya mereka, kebijaksanaan, simpati, kelebihan, tenaga, pengetahuan, bagi kebaikan dan kebahagiaan manusia. Mereka mengerti bahwa tak mungkin berbuat yang terbaik bagi diri mereka tanpa memberikan yang terbaik bagi orang lain. Buddha menyatakan bahwa seseorang hendaknya menempatkan dirinya pada hal-hal yang benar terlebih dahulu, baru kemudian memberi petunjuk kepada orang lain. Orang bijaksana seperti itu tidak akan mengecewakan. Seseorang mungkin saja sangat pintar, namun jika ia menggunakan kepintarannya hanya untuk kepentingan egonya, maka dari sudut pandang Buddhis, ia dianggap telah menyia-nyiakan dirinya. Sikap seperti itu tidak akan membawa kebaikan apapun baginya. Albert Schweitzer, pemenang hadiah Nobel, berkata, "Orang yang benar-benar bahagia adalah mereka yang telah mencari dan menemukan jalan untuk melayani." Hutz Meltzer menulis, ada yang mengukur hidup mereka dari hari dan tahun, yang lain dengan denyut jantung, gairah, dan air mata. Tapi ukuran sejati di bawah matahari adalah apa yang telah kau lakukan dalam hidup ini untuk orang lain. Banyak orang beranggapan bahwa berkorban berarti memberikan lebih dari yang mampu mereka berikan. Sesungguhnya tidaklah demikian. Karena segala sesuatu tergantung pada persepsi masing-masing terhadap nilai dan taraf ketidakegoan yang dikembangkannya. Seseorang yang memiliki kepentingan pribadi bisa menganggap kepentingannya tidak penting bila ia melihat kepentingan orang lain lebih mendesak. Ada kisah nyata untuk melukiskan hal ini. Mengatasi kesedihan dengan menolong orang lain. Ada seorang dokter yang mendirikan klinik gratis yang buka seminggu sekali untuk pasien yang tidak mampu. Suatu hari, seseorang bergegas masuk ke klinik itu dengan membawa berita bahwa putra bungsu kesayangan dokter telah meninggal. Meski sangat pedih hatinya, sang dokter merenungi kejadian itu, dan setelah memulihkan ketenangannya, ia memutuskan untuk terus melayani para pasiennya. Orang-orang yang kemudian mengetahui kejadian ini agak kaget dengan sikapnya yang seolah dingin tak peduli itu. Ketika ditanya, ia menjawab, "Putra saya telah tiada. Saya tak dapat berbuat apa-apa lagi.
Tetapi orang-orang ini yang bahkan tidak mampu untuk membayar, membutuhkan pertolongan. Saya tahu saya bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Tidakkah lebih baik jika saya mengatasi rasa sedih saya dan tetap membantu mereka yang berada dalam kesusahan ini? Berbuat baik terhadap orang lain bukanlah kewajiban. Itu adalah hak. Dan itu membawa kegembiraan yang membuat kita jadi lebih sehat dan bahagia. Zoroaster. Kebaikan bagi semua makhluk. Sering karena ceroboh, kadang disengaja, orang menambah beban kesedihan dan penderitaan orang lain. Adalah mentalitas yang tak berkembang dalam dirinya yang membuat orang bergembira di atas rasa sakit dan kesedihan orang lain. Jika mereka sendiri tidak suka dilukai, apa hak mereka untuk melukai orang lain? Buddha bersabda, "Ia yang mengasihi dirinya tidak akan menganiaya makhluk lain." Perlakukan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Aturan mulia ini dinasihatkan oleh semua guru agama. Namun demikian, orang sering mengabaikan kenyataan bahwa kehidupan itu berharga bagi semua makhluk, dan sebagai kesaksian atas sikap manusia yang tak berperasaan, kita bisa buka kembali sejarah manusia yang penuh dengan pembantaian, pertumpahan darah, dan penyiksaan. Kita telah melihat bahwa bagi sebagian orang, membunuh bahkan telah menjadi hobi atau hiburan. Perilaku rendah itu telah membasahi masa lalu manusia dengan darah. Untuk alasan ini, beberapa orang telah menganggap sejarah manusia sebagai sejarah ketakwarasan dan ketakmanusiawian. Jangan berbuat kepada orang lain apa yang kita tidak ingin orang lain perbuat kepada kita. Ini adalah kata-kata kuno yang masih relevan untuk saat ini. Dengan semangat yang sama, kita juga menambahkan, berbuat kepada orang lain apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita. Pepatah ini harus dijalani untuk mengalahkan sifat manusia yang pada umumnya mementingkan diri sendiri, yang hanya berminat pada diri mereka sendiri dan tidak punya waktu untuk orang lain. Pusatkan perhatian pada tugas Anda. Ada para pelaku kebaikan dalam dunia ini yang menyibukkan dirinya dengan urusan orang lain dan kemudian malah menyulitkan diri mereka sendiri dalam prosesnya. Pernahkah Anda mendengar kisah keledai yang mencoba melakukan tugas anjing? Baiklah. Suatu ketika ada orang yang memiliki seekor anjing dan seekor keledai. Suatu hari, anjing itu membuat majikannya terbangun terus-menerus akibat lolongannya. Merasa kesal sekali, orang itu memukuli anjingnya. Sekarang anjing itu kesakitan dan hari-hari berikutnya ia terus meringkuk di sudut rumah. Kebetulan sekali, beberapa orang pencuri memasuki rumah itu pada malam berikutnya, tapi si anjing tidak mempedulikan tugasnya dan tidak menggonggong. Keledai ada di luar, memperhatikan semua yang terjadi. Ia berkata kepada dirinya, "Lihat tuh, majikan sedang tidur, pencuri datang mencuri, dan si anjing tidak berbuat apa-apa. Aku harus mengambil alih tugas si anjing dan berteriak sekeras-kerasnya." Si keledai bermaksud baik, walau itu bukan tugasnya. Sang majikan terbangun dan mengomel, "Apa pula ini? Semalam anjing yang ribut, sekarang keledai tolol ini ikut-ikutan." Ia bangkit dari tempat tidurnya, mengambil kayu, dan dengan marahnya memukuli keledai itu. Si keledai segera menyadari kesalahannya sambil meratap, mereka yang melakukan apa yang bukan tugasnya tanpa disuruh malah akan dipukuli." Semangat kebajikan. Kehidupan berharga bagi semua. Semua makhluk akan merasa takut halnya dengan berpikir bahwa hidup mereka akan terenggut. Karena kita tak mengharap kematian, makhluk lain juga demikian. Karena kita merasa takut hanya dengan memikirkan kematian, demikian juga makhluk lain. Karenanya, kita tidak boleh membunuh atau menyebabkan makhluk lain kehilangan nyawa, betapapun kecil dan tak bermaknanya mereka.
Kita mesti membuka gudang kebajikan yang tersimpan dalam diri kita untuk memikirkan mereka yang kurang beruntung dibanding kita dan membantu mereka. Ajaran Buddha mengajarkan kepada kita untuk tidak menyakiti dan membunuh makhluk lain dengan sengaja. Ajaran Buddha mendorong kita untuk mengasihi dan melindungi semua makhluk. Jika setiap orang dalam masyarakat bisa belajar untuk menjadi bajik dan bersyukur atau siap untuk saling berbalas kebajikan kepada setiap orang, meskipun dengan cara yang sederhana, maka masyarakat akan menjadi lebih damai dan menyenangkan sebagai tempat hidup bersama. Hubungan manusia, seperti hukum aksi-reaksi, adalah jalan dua arah. Jika kasih dan sikap saling menghargai diterapkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam masyarakat, perselisihan dan salah pengertian yang mengganggu niat baik dan hubungan baik akan bisa dihilangkan. Kita harus selalu berusaha untuk menolong dan melayani makhluk lain. Pada waktu yang sama, kita tidak boleh mengabaikan latihan dan pengembangan kebijaksanaan kita sendiri, agar kita bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana tampaknya. Ini bisa kita laksanakan dengan menggunakan akal sehat kita. Ketika kita akan menolong orang lain, adalah penting untuk mengetahui siapa atau apa mereka, juga niat mereka, supaya kita bisa memperlakukan mereka dengan tepat. Waspadalah siapa yang Anda tolong. Orang polos bisa saja membantu orang licik, tetapi mereka harus melakukannya dengan bijaksana. Jika tidak, mereka juga akan menghadapi masalah dan mendapat kesulitan. Meskipun tiap agama menghargainya, pelayanan mesti dilakukan berdasarkan kebijaksanaan. Berhati-hatilah terhadap si licik. Seseorang melihat seekor macan terjebak dalam perangkap. Sang macan memohon agar orang itu membebaskannya. Tapi orang itu berkata, "Tidak. Kamu akan memakanku kalau kamu kubebaskan." Namun macan itu terus memohon, mengiba-iba, dan berjanji bahwa ia bukan hanya tidak akan mengganggunya, bahkan akan menjadi pelindungnya. Orang bodoh itu percaya kepada omongan macan dan membebaskannya. Tak perlu diceritakan, macan yang tak tahu berterima kasih itu menerkamnya. Orang itu berteriak ketakutan dan suaranya menarik perhatian seekor rubah. Orang itu menceritakan kepada rubah bagaimana ia telah membebaskan macan dari jala perangkap. Tapi macan itu berkilah bahwa orang itu tidak benar-benar berniat membebaskannya. Ketika mereka berselisih seperti itu, rubah berkata, "Tunggu, aku sungguh bingung. Jika kalian ingin aku menyelesaikan masalah ini, aku harus tahu awalnya bagaimana. Sekarang, coba di mana macan berada ketika kamu datang." Orang itu mulai menjelaskan. Tapi rubah berkata, "Aku masih belum mengerti. Tunjukkan kepadaku bagaimana macan terperangkap." Macan bodoh itu kembali masuk ke dalam jala. Setelah yakin binatang buas itu sudah terperangkap kembali, si rubah menoleh kepada orang itu dan berkata, "Pergilah sekarang, berhati-hatilah terhadap makhluk licik yang membuat janji yang tak pernah ditepati." Penakluk sejati. Dewasa ini orang berusaha saling menguasai. Orang sering berusaha mati-matian untuk mendapatkan uang, kekuasaan, dan kedudukan agar bisa mengendalikan orang lain. Adalah sangat bermanfaat jika kita bisa menyadari bahwa lebih penting menaklukkan diri sendiri. Buddha mengatakan bahwa menaklukkan diri sendiri lebih baik daripada menaklukkan seluruh dunia, dan pelepasan kenikmatan keduniawian lebih baik daripada penumpukan semua kekayaan dunia. Setiap orang harus berusaha keras menaklukkan kemarahan, kecemburuan, keangkuhan, ketamakan, dan kelemahan-kelemahan lainnya. Keberanian, tekad, dan ketekunan diperlukan untuk mengendalikan dan mengatasi kekuatan-kekuatan negatif ini. Beberapa minggu sebelum Mahatma Gandhi tewas di ujung peluru pembunuhnya, ia menerima kunjungan seorang tamu yang bertanya kepadanya, bagaimana Mahatma Ji bisa memiliki keberanian begitu besar padahal tubuhnya begitu lemah.
Gandhi mengatakan kepadanya bahwa keberanian bukanlah bagian fisik, melainkan pikiran. Sekalipun orang menaklukkan 1.000 orang dalam 1.000 peperangan, ia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah penakluk yang terbesar. Buddha Gautama. Jika kita mampu menaklukkan diri sendiri, orang lain akan mempercayai dan menghormati kita atas kemenangan yang telah kita raih. Buddha menaklukkan dirinya sendiri terlebih dahulu, kemudian beliau menaklukkan dunia dengan cinta kasih, kewelasan, dan kebijaksanaannya. Dengan cara inilah, beliau dihormati oleh kalangan Buddhis maupun non-Buddhis. Kita harus menyadari bahwa kita adalah penentu nasib kita sendiri. Kebahagiaan dan kesedihan adalah ciptaan kita sendiri. Karenanya, dengan memahami ini, kita harus menyesuaikan diri untuk menjalani kehidupan yang damai dan terhormat. Untuk melakukan ini, kita mesti mencari petunjuk yang diperlukan dalam suatu agama yang rasional, yang memberi kita kebebasan untuk berpikir dan tidak mensyaratkan segala bentuk kepercayaan membuta. Agama harus membantu kita melihat sesuatu sebagaimana adanya di sini dan saat ini, dan tidak mencoba untuk membingungkan kita dengan janji surgawi setelah kita mati. Kita harus menyadari bahwa hasil yang kita tuai adalah buah dari perbuatan kita. Jika kita bergelimang dalam emosi-emosi yang merusak, kita akan terus-menerus meletakkan diri dalam bahaya. Ketika pikiran buruk muncul, kita mesti bertindak bijaksana dengan mengendalikan batin. Melalui pengembangan batin, kita akan menemukan kebahagiaan dan tujuan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Dalam bukunya, Meditasi Buddhis, Dr. Wajiranyana menulis, jika meditasi atau pengembangan batin berhasil, ekspresi positif dari metta atau cinta kasih universal akan menjadi tenaga penggerak bagi semua perbuatan kita. Sikap mental yang bajik dan penuh niat baik, jika diperluas dalam hati, harus mencari pernyataan dalam perwujudan cinta kasih yang sebenarnya. Kita hidup di dunia yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan. Penting bagi kita untuk memahami hakikat kondisi duniawi untuk mengetahui bagaimana cara menyesuaikan hidup kita, baik untuk menghadapi maupun mengatasi kekuatan-kekuatan itu. Kita kemudian akan mengetahui di mana tempat kita dalam masyarakat dunia dan bagaimana untuk hidup selaras dengan hukum universal dan makhluk lain. Jika dunia kacau, itu hanya karena kita telah membuatnya demikian. Sebaliknya pula, ada di tangan manusia jugalah kekuatan untuk mengubah kualitas seluruh atmosfer dengan cara menumbuhkan pikiran bajik dan bertindak dengan piawai. Dengan berbuat seperti ini, kita tidak hanya mengembangkan kemajuan spiritual kita sendiri, namun juga bersumbangsi dalam membentuk nasib dunia demi manfaat semua makhluk. Coba pikirkan, jika setiap orang di dunia bisa diajak untuk menjadi welas asih, melalui sistem pendidikan, melalui media massa, betapa dunia ini akan menjadi tempat yang indah. Tentu saja, hal ini nyaris tidak mungkin. Namun, jika masing-masing dari kita mengembangkan pemikiran positif, pasti kita bisa membuat sesuatu yang berbeda. Nilai-nilai kemanusiaan. Aturan untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Buddha itu sederhana. Kita cuma harus bekerja keras dan berhati-hati. Kita mesti tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia, berleha-leha, dan tak melakukan apa-apa. Bahkan untuk tidur, kita harus bersikap seperlunya sesuai dengan kebutuhan minimum kesehatan. Kita mesti tidak menggunakan alasan-alasan tak sepantasnya bahwa hari terlalu panas atau terlalu dingin untuk menunda-nunda pekerjaan. Bersikaplah membangun dan cermat dalam segala yang kita lakukan. Telah tercatat bahwa Buddha sendiri adalah guru religius yang paling bersemangat dan aktif yang pernah hidup di dunia. Selama 45 tahun masa pelayanannya pada kemanusiaan,
Beliau diketahui cuma tidur 2 jam sehari. Ia berkeliling ke seluruh negeri untuk menasihati orang agar menjalani kehidupan yang mulia. Hidup yang panjang mungkin tak cukup baik, namun hidup yang baik selalu cukup panjang. Benjamin Franklin. 18. Ucapan lembut. Banyak omong, banyak bahaya. Diam menjauhkan nasib buruk. Kakak tua yang pintar omong dikurung dalam sangkar, sementara burung yang tak bisa omong terbang dengan bebasnya. Yogi Tibet. Cuma aku yang tidak bicara. Suatu kali 4 sekawan berjanji satu sama lain untuk melakukan meditasi tanpa sepatah kata pun selama 7 hari. Pada hari pertama semuanya tutup mulut dan meditasi berjalan sesuai rencana. Ketika malam mulai tiba, minyak lampu mulai kering dan cahaya mulai redup. Seorang pelayan tertidur di dekat situ. Salah satu dari mereka tidak tahan untuk tidak bersuara. "Isi lampu itu," katanya. Orang kedua kaget mendengar suara temannya. "Hus, kita kan tak boleh bicara." "Kalian berdua kenapa bicara?" sergah orang ketiga. Dengan lirih orang keempat menggerundel. "Cuma aku yang tidak bicara." Kita berada di atas binatang dan membangun peradaban besar dan sistem sosial yang kompleks karena kemampuan kita untuk berkomunikasi melalui ucapan dan tulisan. Kita tidak hanya mampu berkomunikasi dengan sesama pada zaman yang sama, kita juga mampu menuliskan pandangan kita untuk berkomunikasi dengan generasi mendatang, lama setelah kita mati. Dalam masyarakat modern, komunikasi memainkan peranan yang sangat penting dalam hubungan antar manusia. Sejak lahir, kita memiliki hasrat bawaan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Jika digunakan dengan benar, kata-kata bisa banyak membantu. Namun sering, kita bicara dengan terburu-buru tanpa memikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita katakan. Seperti 4 sekawan yang dikisahkan tadi, kita sering berharap untuk tidak mengatakan apa yang terlanjur kita katakan. Pada saat itu, sudah terlambat karena kata-kata yang telah dikeluarkan tak dapat ditarik kembali. Kita mungkin saja menariknya kembali dan minta maaf, namun kerusakan telah terjadi. Seorang penulis berkata, "Kata-kata adalah busana pikiran yang mesti tidak dihadirkan bersama serbet, perca, dan kotoran seperti halnya busana untuk tubuhmu." Ucapan salah. Jelas sekali bahwa di antara semua makhluk, manusia adalah tukang bohong nomor 1. Ini karena sebagai makhluk yang sangat berkembang, kita memiliki kemampuan bicara dan kita banyak berdusta dengan lidah kita. Apa tidak ironis bahwa makhluk yang paling berkembang justru yang paling banyak bohong? Dan berdusta hanyalah salah satu cara yang merendahkan diri sendiri melalui ucapan. Anda tentu telah menyaksikan kesulitan dan keributan akibat kata-kata yang salah, seperti kebohongan, ucapan tak adil, teguran pedas, gosip, dan desas-desus. Ada orang yang bisa lolos dan bertahan hidup dimanapun setelah menipu orang lain karena cara bicara mereka yang halus dan licik, sementara orang-orang yang tak bersalah ditimpa kesulitan. Kita harus menghadapi orang-orang seperti itu dengan bijaksana. Apa yang terjadi dengan otak? Ada sebuah cerita kuno tentang seekor singa yang ingin sekali menyantap makanan kesukaannya, daging lembu. Di hutan itu persis terdapat seekor lembu seperti itu. Tapi meski telah berusaha sebisanya, sang singa tak mampu menangkap binatang lezat ini. Maka ia memutuskan untuk menggunakan kelicikannya. Ia memanggil asistennya, Rubah, dan berkata, "Rubah, aku sungguh tak mengerti mengapa kita hidup saling takut satu sama lain. Pergi dan katakan kepada lembu bahwa mulai sekarang aku vegetarian dan sekalian undang dia makan malam bersamaku."
Si rubah pergi ke tempat lembu dan menyampaikan pesan itu. Lembu merasa khawatir pada mulanya, tapi rubah meyakinkan bahwa singa tidak ganas lagi. Bukankah rubah sendiri telah lama tinggal bersama singa? Akhirnya si lembu berhasil diyakinkan. Ia datang ke gua singa, dijamu dengan ramah, dan akhirnya merasa tenang. Lembu kemudian jatuh tertidur. Singa tak buang waktu. Dengan terkaman kilat, ia bunuh lembu itu seketika. Kesukaan singa adalah otak lembu. Namun usaha tadi terlalu melelahkannya. Jadi ia memutuskan untuk tidur terlebih dahulu dan memerintahkan rubah untuk menjaga santapannya. Rubah tentu saja suka juga dengan otak lembu. Pada waktu tuannya terlelap, ia membuka tengkorak banteng dan melahap otaknya. Setelah puas, dengan cerdik rubah menyusun kembali tengkorak lembu itu dan dengan wajah tak bersalah menunggu tuannya bangun. Singa akhirnya bangun. Dengan tak sabar, ia menuju santapan favoritnya. Tapi alangkah kaget dan marahnya ketika ia menemukan tengkorak lembu itu tidak ada isinya. Dengan berang, ia meminta penjelasan rubah yang menjawab, "Bos, tengkorak itu kosong karena lembu itu tak punya otak. Kalau punya otak, mana mungkin dia bisa tertipu oleh kita?" Buddha menyatakan adanya 4 jenis perkataan yang salah. Yang pertama adalah bohong. Jika seseorang dihadapkan ke pengadilan atau mendampingi saudara atau temannya, ia akan berkata, "Saya tahu," jika ia tidak tahu, dan "Saya tidak tahu," jika ia sebenarnya tahu. Untuk menyelamatkan diri atau demi mendapat keuntungan, ia dengan sadar berkata bohong. Yang kedua adalah fitnah. Ketika seseorang berkeliaran ke sana kemari, ia menyebarkan kata-kata beracun ke sekitar untuk membuat kekacauan. Ia menghancurkan persahabatan, tidak menghibur mereka yang dalam kesusahan, menikmati kesenangan dalam pertengkaran, dan meniupkan hasutan supaya orang lain saling bertengkar. Yang ketiga adalah kata kasar. Kata-kata yang diucapkan dengan kasar dan menyakiti hati, pahit didengar orang lain. Orang sering menyalahkan orang lain, bahkan untuk kesalahan sepele, tetapi diam-diam saja kalau orang lain berbuat kebaikan. Seorang penulis berkata, "Ketika aku berbuat baik, semua orang lupa. Tapi ketika aku salah, semua ingat." Yang keempat adalah percakapan yang tak bermanfaat. Ini adalah kata-kata yang diucapkan melulu tentang semua yang tidak ada atau tidak berkaitan. Kata-katanya tak terkendali, tidak pada tempatnya, tak dipikirkan terlebih dahulu, dan tak bermanfaat bagi siapapun. Lain kali, sebelum berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Ungkapan "pikir dahulu sebelum bicara" bisa menolong kita untuk tidak terlibat dalam perdebatan dan pertengkaran dan menghindarkan kita dari perbuatan tak perlu yang menyakiti orang lain. Kita harus menelaah gagasan dan niat kita sebelum menyampaikannya. Kita mesti tidak hanya tahu apa yang dikatakan, tapi juga mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana kita mengatakannya. Orang bijaksana tahu bagaimana menghindari masalah dengan berhati-hati terhadap apa yang dikatakannya. Ada peribahasa yang menyatakan bahwa ikan pun tak akan terkail oleh mata pancing jika ia tahu bagaimana menutup mulut besarnya pada saat yang tepat. Ada dongeng untuk memberikan gambaran tentang kebenaran ini. Rubah pilek. Suatu ketika ada seekor singa tua yang kelaparan. Namun terlalu tua untuk berburu lagi. Ia memiliki ajudan, seekor rubah yang telah melayaninya selama bertahun-tahun. Saat itu sang singa lapar setengah mati dan memutuskan bahwa yang bisa ia lakukan saat itu adalah memakan sang rubah. Tapi sebagai raja hutan, ia tak bisa membunuh ajudan setianya begitu saja. Jadi ia mencari-cari alasan untuk membunuh si rubah. Ia memanggil rubah dan berkata, "Oh rubah, akan kuajukan satu pertanyaan. Jawablah dengan jujur. Jika tidak menjawab dengan tepat, kamu akan kubunuh. Aku ini baunya enak atau tidak?"
Si rubah menyadari bahwa ini adalah perangkap. Jika ia bilang singa itu berbau busuk, ia akan dibunuh karena menghina singa. Jika ia bilang baunya enak, ia tetap akan dibunuh karena dituduh berbohong. Jadi rubah itu berpikir dengan cermat sebelum menjawab. Tuan, hamba takut pertanyaan itu diajukan pada waktu yang kurang tepat. Tuan bisa lihat, hamba pilek berat dan hidung hamba tersumbat. Jadi hamba betul-betul tidak bisa mengatakan apa bau Tuan. Sungguh, hamba khawatir akan menularkan penyakit ini kepada Tuan. Demi kesehatan Tuan, hamba mohon diri untuk pergi ke tempat yang jauh. Orang bijaksana tahu bagaimana meloloskan diri dari perangkap dengan mengatakan hal yang tepat pada saat yang tepat. Kata-kata yang dipenuhi amarah bisa meletuskan perselisihan. Orang yang terkendali tidak akan mudah terhasut untuk berkelahi ataupun bertindak tidak bijaksana. Ingatlah selalu bahwa Anda telah kalah begitu Anda kehilangan keseimbangan diri. Sebenarnya, sungguh berharga untuk mengamati dan melihat efek yang bisa Anda timbulkan pada orang lain dengan menolak mengikuti provokasi. Mereka akan semakin terusik karena tak mampu membuat Anda marah, dan mereka akan menyadari bahwa Andalah pemenangnya. Ambillah peluang untuk mempelajari sifat manusia. Betapa konyolnya tampang orang yang lupa diri. Sama halnya, Anda harus menyadari betapa konyolnya tampang Anda selagi marah. Saya di antara keduanya. Suatu saat, Socrates berjalan di antara dua temannya. Yang satu berkata kepadanya, "Kamu gila." Yang lain bilang, "Salah, dia ini tolol." Namun Socrates dengan tenang menyeletuk, "Bukan, saya di antara keduanya." Suatu jawaban santai bisa menenangkan suasana dengan lebih baik daripada segala macam argumen panas. Bertindak bijak dalam suasana tegang. Kita bisa menghindari perdebatan panas dengan bersikap bijak. Kadang suasana menjadi panas akibat perbuatan atau ucapan yang menyinggung orang. Sebagian orang bersikeras dalam bahasan dengan memperkeras suara yang kontan membuat jantung semua orang berdegup lebih keras. Dalam keadaan seperti ini, kita harus menggunakan kiat tertentu untuk mendinginkan suasana yang siap meledak. Jika aku tidak gila, mana mungkin ku bilang kau gila? Ada seorang tua yang temperamental. Moodnya sangat cepat berubah, sehingga ia bisa bergurau dan tertawa suatu saat, dan sebentar kemudian meledak dalam amarah. Kejadian ini sering berlangsung pada saat ia sedang mengunjungi teman-temannya, sehingga banyak orang yang merasa terganggu. Suatu hari, salah seorang temannya berpikir mungkin ada yang tak beres dengan pikirannya. Ketika mendengar apa yang dikatakan orang kepadanya, orang tua itu menjadi sangat marah. Ia mencari temannya dan menantangnya. "Mengapa kau bilang aku gila?" Ia terlihat sangat serius dan siap memulai pertengkaran. Temannya sadar, ia seharusnya tak membuat pernyataan seperti itu. Tapi apa yang bisa dilakukannya saat itu? Sebagai seorang yang saleh, ia tak menghendaki terjadinya pertengkaran. Dengan cepat ia menjawab, "Tak tahukah kau bahwa aku juga gila?" Kaget mendengar jawaban ini, orang tua itu bertanya, "Kenapa kau bilang kau gila?" "Oh, temanku yang baik, jika aku tidak gila, mana mungkin ku bilang kau gila? Hanya orang gila yang bisa bilang orang lain gila." Mendengar jawaban yang cerdik dan diplomatis ini, orang tua itu meledak tawanya dan satu persoalan besar yang bakal muncul bisa teratasi. Saya Gubernur Jenderal. Semasa pemerintahan Inggris di Sri Lanka, Gubernur Jenderal dalam seragam dinasnya mengunjungi rumah sakit jiwa. Seorang pasien mendatanginya dan berkata, "Siapa kamu?" Sang VIP menjawab, "Saya Gubernur Jenderal." Pasien tersebut mendekat dan berbisik di telinganya, "Shh, jangan keras-keras. Aku juga bilang begitu 5 tahun yang lalu dan mereka bawa aku ke sini."
Sulit memastikan apa yang sebenarnya terjadi dengan bertengkar. Orang yang jago bicara bisa membalik, memuntir, dan menyembunyikan fakta demi kepentingannya, dan dengan mudah menghancurkan pendapat lawannya. Namun, ia tidak dengan sendirinya menjadi lebih dekat dengan kebenaran. Adu mulut tak pernah menelurkan hasil yang baik. Kebenaran tak akan muncul dari adu mulut ataupun dari pernyataan-pernyataan yang menyakitkan perasaan orang lain. Orang yang terlibat dalam debat panas cenderung menjadi defensif dan akan lebih sulit menyadari kesalahannya sendiri dan lupa pada pokok masalahnya. Sebaliknya, ketika orang-orang yang licik sadar bahwa mereka tak bisa mempertahankan atau menyembunyikan kesalahan mereka, biasanya mereka akan melemparkan tuduhan kepada lawan mereka dengan mengemukakan kelemahan-kelemahan pribadi atau tuduhan lain dengan tujuan mengalihkan perhatian sehingga lawan akan melupakan pokok pembicaraan sebelumnya. Jika kita ingin mengetahui fakta yang sebenarnya, kita mesti berpikir dengan tenang dan bertukar pikiran dengan lembut. Bila kita berbicara dengan perlahan, kita bisa mengendalikan emosi kita. Ketika diprovokasi atau ketika emosi kita naik, kita mesti sadar agar tidak dihanyutkan oleh emosi-emosi seperti itu dan bertindak bodoh dan membuta. Kita jangan sampai dikuasai kemarahan dan kebencian untuk melakukan perbuatan buruk. Kita mesti mengendalikan situasi sepenuhnya dan tidak membiarkan situasi mengendalikan kita. Ini adalah ciri orang-orang yang mampu menjadi tuan atas dirinya. Akal sehat yang diam lebih baik daripada ketololan yang cerewet. Sungguh patut disayangkan bahwa orang-orang tertentu yang picik dan tak beradab setiap kali dihadapkan pada kesalahpahaman atau perbantahan, biasanya menghina pihak lain dengan memaki-maki mereka dan membawa-bawa persoalan pribadi seperti suku, kasta, dan warna kulit dengan cara-cara yang menyinggung. Sikap yang tak menyenangkan dan tidak sehat ini bisa menciptakan permusuhan atau kebencian seumur hidup dan bahkan mengakibatkan kekerasan dan pertumpahan darah. Waspadalah terhadap pikiran. Mereka yang mengetahui hakikat aktivitas mental mengatakan bahwa sekali gagasan diciptakan, baik atau buruk, akan tertanam seterusnya dalam pikiran. Konsep ini baik untuk direnungi, dan timbanglah gagasan-gagasan mana yang harus dipikirkan kembali. Pikiran terwujud dalam kata. Kata terwujud sebagai perbuatan. Perbuatan tumbuh menjadi kebiasaan. Kebiasaan mengeras menjadi watak. Maka jagalah pikiran dengan hati-hati. Biarlah pikiran bersemi dari cinta kasih yang terlahir demi kebahagiaan semua makhluk. Kata-kata di atas menggemakan kembali apa yang telah dibabarkan Buddha 2500 tahun yang lalu. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Semua keberadaan kita muncul dari pikiran kita. Dengan pikiran, kita menciptakan dunia. Kebenaran dalam ayat ini adalah abadi, benar pada masa lalu, masa kini, dan masa nanti. Kita harus mengembangkan sikap senantiasa waspada terhadap semua yang kita ucapkan. Dengan demikian, kita akan mampu membedakan cara penyampaian mana yang menyinggung orang lain dan mana yang akan membuat mereka bahagia. Dengan kesadaran ini, kita akan mampu menentukan nilai-nilai pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Pikiran yang terkendali berarti perkataan yang terkendali. Perkataan yang terkendali berarti perbuatan yang terkendali. Ketika semua indera terkendali, seseorang menjadi damai dan mulia. Mengembangkan perkataan benar. Adalah penting menganggap lidah sebagai pelayan kita. Kita adalah tuannya. Lidah akan melakukan perintah kita. Lidah harus mengucap apa yang ingin kita ucap, bukannya berceloteh tak terkendali. Sayangnya,
kebanyakan dari kita, lidahlah yang jadi tuan dan kita jadi budaknya. Kita terpaksa mendengar apa yang lidah ucap atas nama kita, dan tampaknya kita tak mampu menghentikan ocehan lidah. Akibat kurangnya kendali semacam itu adalah bencana. Sebagian orang bersumpah untuk diam setelah mengalami pengalaman buruk akibat kata-kata yang salah. Mereka menjaga lidah agar kata-kata yang salah tak meloncat keluar dari bibir. Namun jika kita hidup di dalam masyarakat, bisakah kita bertahan diam selamanya? Tak bisa menghindari masalah dengan bicara ataupun diam. Dahulu kala ada biksu yang punya ajudan yang malas yang selalu bangun kesiangan. Suatu hari ia membangunkan anak itu dan menegurnya. "Kamu masih saja tidur, kura-kura saja sudah keluar dari empang, berjemur di matahari." Pada waktu itu, seseorang yang sedang mencari kura-kura untuk dibuat obat bagi ibunya, kebetulan mendengar ucapan biksu ini. Lalu ia pergi ke empang. Benar saja, ada banyak kura-kura sedang berjemur. Ia menangkap beberapa ekor dan membuat sup untuk ibunya. Namun ia tak dapat melupakan biksu tadi. Sebagai ungkapan terima kasih, ia memberikan sebagian sup kura-kura kepada biksu itu dan menjelaskan bahwa berkat perkataan sang biksu, ia bisa mendapatkan kura-kura. Biksu itu kaget sekali mengetahui bahwa ucapannya telah menyebabkan matinya makhluk-makhluk itu. Lalu ia bersumpah untuk tidak berbicara lagi. Beberapa waktu kemudian, biksu ini sedang duduk di beranda wiharanya. Ia melihat seorang buta sedang berjalan menuju empang. Ia berniat menghentikan orang buta itu, tapi ia teringat sumpahnya. Waktu pikirannya masih bimbang tentang apa yang harus dilakukan, orang buta itu tercebur ke dalam empang dan basah kuyup. Kejadian ini membuat biksu itu tidak enak hati dan membuatnya sadar bahwa ia tak bisa hidup di dunia ini dengan bicara ataupun diam saja. Kita mesti menggunakan akal sehat untuk bisa bertahan hidup dalam dunia ini dan berbicara atau diam pada saat yang tepat. Berkilah dengan gurauan. Seseorang dengan mata buta sebelah pergi menonton bioskop. Dia menawar separuh harga tiket. Pria di loket menjawab bahwa tidak ada tiket setengah harga. Orang buta sebelah tersebut berkilah. "Itu tidak adil. Orang lain nonton dengan 2 mata. Saya cuma pakai 1 mata." Ada seni berkata-kata, yakni berbicara dengan lembut dan santun, bukannya kasar dan kotor. Kita mesti belajar berbicara pada waktu dan tempat yang tepat jika hendak menghindari tikai dan celah. Katakan kebenaran, tiada yang lain selain kebenaran. Namun bijaksanalah, jika kebenaran yang akan kau katakan tidaklah menyenangkan. Demikianlah kita akhiri pembacaan video part 11. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang